Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita kembali dengan doa kita dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Allah yang kita puja, Allah yang layak kita kagumi dan kita sembah sampai selama-lamanya. Biarlah hari ini kita mau sama-sama memberikan hati kita untuk benar-benar sungguh-sungguh menyembah dan memuji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 195 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11, dan tema kali ini saya akan berikan judul menyembah Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian di ayat 6. Demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Sangat tepat hari ini kalau kita boleh datang ke tempat ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Oleh karena itu di dalam Mazmur pasal 95 ayat 6 ini mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan ini perlu kita renungkan supaya kita memiliki alasan yang kuat, yang mendasar, mengapa kita harus menyembah Tuhan. Menurut kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11, di sana disebutkan, yang pertama di dalam ayat 1, karena Tuhan gunung batu keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, keselamatan tidak ada dari yang lain selain daripada Tuhan. Karena itu bagi setiap kita yang sudah diselamatkan Tuhan, yang telah memperoleh penebusan atas dosa-dosa, perlu untuk menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kepada Tuhan, dan ungkapan pengakuan kita paling dalam bahwa keselamatan daripadamu Tuhan, hari ini aku mau menyembah Engkau. Itu ada di dalam ayat 1. Yang kedua, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Dia Allah dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Itu ada di dalam ayat 3. Artinya apa? Tidak ada Allah lain yang layak disembah di seluruh alam jagat raya ini selain Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ini kesempatan bagi kita untuk memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah Allah Raja besar yang mengatasi segala Allah yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam ayat itu semua Allah atau ilah bertekuk lutut. Artinya apa? Tidak ada penguasa di jagat raya ini, baik di bawah bumi, di atas langit, dimanapun, selain daripada Allah saja. Dia yang layak disembah. Hari ini kesempatan bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi dasar alasan kita menyembah Tuhan? Seperti lagu pertama tadi kita nyanyikan bersama di dalam ayat 4 dan 5, karena Tuhan Sang Pencipta seluruh alam jagat raya. Sang Pencipta kita yang layak kita sembah. Tidak ada pencipta lain selain Tuhan saja. Karena itu Dia yang layak disembah. Yang keempat Bapak Ibu, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Di dalam ayat 7, karena Tuhan adalah gembala kita.
Di dalam Mazmur pasal 95 ayat 7, Dia adalah gembala kita. Dia gembala yang baik, Dia mengerti, memahami, bahkan memenuhi, serta memelihara, bahkan menjaga dan melindungi kita yang adalah domba-domba Tuhan. Seperti yang juga disampaikan dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Karena itu menyembah Tuhan itu suatu hal yang harus bagi setiap domba Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, yang layak diagungkan dan ditinggikan. Inilah alasan kita mengapa kita datang tempat ini menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap hari Rabu kita berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita memiliki alasan yang kuat mengapa kita harus menyembah Tuhan. Sebagai dasar yang kuat seperti yang di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara, menurut Mazmur 95 ini bagaimana cara menyembah Tuhan? Di dalam ayat 1 di sana dengan sorak-sorai, artinya dengan bersukacita, penuh kegembiraan, bahagia. Bersukacita, bergembira. Karena apa? Karena ingin bertemu dengan Tuhan. Ya. Jangan disalahartikan bersukacita itu tidak hanya nyanyi dengan sorak-sorai begitu juga, tetapi kita hadir di sini dengan penuh penyembahan, sujud di bawah kakinya, dengan hati sukacita, bergembira karena ingin bertemu dengan Tuhan. Ini merupakan kerinduan pribadi kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu rindu kepada Tuhan, dia selalu bersukacita. Gitu ya. Jadi dengan sorak-sorai hati yang rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Seperti halnya gambarannya kalau kita ketemu dengan kekasih kita, kita bersukacita, gitu ya. Jadi ini satu kerinduan kita. Oleh karena itu menuntut sikap hati kita bagaimana kita datang di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menyembah Tuhan? Di dalam ayat 2 di sana, menghadapkan wajah kepada Tuhan. Artinya apa? Hati, pikiran kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Jadi fokus kita, hati dan pikiran kita tidak ada yang lain. Mungkin kita memiliki kegiatan-kegiatan yang lain. Hari ini kita khusus mengarahkan pandangan kita konsentrasi khusus untuk Tuhan. Pandangan kita mengarah hanya untuk Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu saudara-saudara punya datang dengan banyak persoalan. Tetapi jangan lupa, jangan karena persoalan kita yang berat yang kita bawa dari rumah menutupi pandangan kita terhadap Tuhan. Persoalan boleh terjadi atas kehidupan kita, tetapi ingat, pandang Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 2 ini, ketika hadir tempat ini, ketika kita memandang Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan buat kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, masih di dalam ayat 2 Mazmur 95, bagaimana kita menyembah Tuhan dengan nyanyian syukur di sana. Nyanyian Mazmur hari ini dengan menyanyi bersyukur kita menyembah Tuhan. Oleh karena itu berikan yang terbaik, berikan kesungguhan. WL mengajak kita untuk menyembah, bersyukur, lakukan, berikan syukur, sembahan untuk Tuhan. Mohon maaf, jangan sekedarnya saja, jangan asalnya saja, jangan mohon maaf sekedar rutinitas, tapi dengan sungguh-sungguh hati bersyukur menyembah Engkau Tuhan. Melalui pujian nyanyian rohani, aku bersyukur karena Engkau sungguh baik, Engkau gembala baik, Engkau sang pencipta. Seperti dasar-dasar tadi. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita menyembah Tuhan? Sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan. Ayat 6. Ini Alkitabiah. Alkitab yang mengatakan sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Artinya merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhanlah yang terbesar hari ini. Ini kita menyembah Tuhan menurut Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sikap yang harus dihindari di dalam menyembah Tuhan itu di dalam ayat 8 di sana.
Satu, jangan mengeraskan hati ketika mendengarkan suaranya, mendengarkan firman Tuhan. Hati kita tidak boleh keras. Hati kita harus terbuka untuk Tuhan. Tetapi dengan rendah hati, di sana dikatakan. Artinya tidak boleh keras hatinya, ya. Harus hatinya terbuka untuk firman Tuhan. Nah, ini sikap yang harus dihindari ketika kita menyembah Tuhan. Hatinya harus terbuka sepenuhnya untuk Tuhan. Yang kedua di dalam ayat 7, sikap yang harus dihindari dalam menyembah Tuhan adalah jangan sesat hati di dalam ayat 10. Tetapi apa? Hiduplah dalam kebenarannya. Artinya apa? Hatinya tidak pada jalan yang benar, itu orang yang sesat hati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak akan ada artinya apa-apa di sini kita menyembah dengan sungguh-sungguh tetapi kehidupan kita tidak benar. Jadi dua hal harus berjalan bersama-sama. Hati kita di sini menyembah dengan kesungguhan dan sikap hati kita dalam kehidupan sehari-hari harus benar. Akibatnya apa? Ketika kita tidak memberikan yang benar di hadapan Tuhan atau mengeraskan hati, di dalam ayat 11 di sana jelas, dalam Mazmur pasal 95 ayat 11, Tuhan murka. Sekali lagi, Tuhan murka. Dan tidak dapat masuk dalam perhentiannya. Artinya apa? Kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaannya kalau Tuhan murka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kesempatan yang indah hari ini kita boleh datang menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik penyembahan kita untuk Tuhan dan berikan hati kita. Sembahlah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.